warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak untuk Ibu Guru Rusmiati sebagai material pelajaran ekonomi dan teman-teman sekelas yang saya banggakan. Hari ini saya selaku moderator akan membahas tentang pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febrian Satria. Saya Rina Talmon Sagala. Saya Reza Al-Jafa. Saya Cita J. Sabrina. Saya sama Marsha Karla. Saya Radena India Ramadan. Oke, sebelum kita sudah perkenalkan, kita akan masuk ke materi pertama. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh Rena. Oke, baik teman-teman. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi pengertian dari pendapatan nasional ini kita ambil dari pengertian dari Arthur Cecil Figo. Jadi pendapatan nasional sendiri itu bisa kita bilang dengan national income. Didefinisikan pendapatan nasional sebagai pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Kemudian Alfred Marshall menyatakan bahwa pendapatan nasional ini sebagai pekerjaan dan modal yang dilakukan oleh suatu negara untuk memproses sumber daya alamnya dengan tujuan memperoleh hasil bersih dalam bentuk materi dan non materi, teman-teman. Jadi pertama, Raharja mendefinisikan, Raharja juga mendefinisikan bahwa pendapatan nasional sebagai nilai barang jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode atau bisa kita sebut kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Oke, materi yang kedua akan dibacakan oleh Reza, yaitu definisi Pratama Raharja. Definisi Pratama Raharja berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Pratama Raharja dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. A. Produk dan jasa akhir. Dalam pengertian barang dan jasa, yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan memakai terakhir atau dikonsumsi. B. Harga pasar, yang menunjukkan bahwa nilai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan. C. Faktor-faktor produksi yang berlokasi di negeri yang bersangkutan dalam arti perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi milik perekonomian atau milik asing yang digunakan dalam menghasilkan output atau hasil produksi. Oke, kita akan masuk ke materi manfaat yang akan dibacakan oleh Sabrina. Baik, salah satu manfaatnya di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Lalu yang kedua, ada untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran atau tetap. Yang ketiga, ada untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia, karena dari hasil perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui negara yang termasuk ke dalam kategori negara maju dan berkembang. Oke, di sini akan dibacakan oleh Renat lagi, yaitu komponen pendapatan nasional. Oke, komponen pendapatan nasional di sini banyak terdirinya. Yang pertama ada PDB dan GDP. PDB ini bisa kita sebut dengan produk domestik bruto atau gross domestic product, atau bisa disebut GDP. PDB adalah jumlah seluruh produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam suatu tahun. PDB dalam perhitungannya menggunakan aspek kewilayahan, yaitu menjumlahkan hasil produksi, baik hasil produksi warga masyarakat dalam negeri maupun hasil produksi warga negara asing yang berada di dalam negeri. PDB tidak melihat kewarganegaraan. Rumus PDB adalah sebagai berikut. Belum ya? Belum bicara. Lanjut dulu. Oke, lanjut ke PNB dan GNP. Jadi PNB itu apa sih? Nah, PNB itu adalah produk nasional bruto. Terus kalau GNP itu gross national product. Produk nasional bruto adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Secara matematis, untuk menghitung besarnya PNB ada sebagai berikut. Oke.
mungkin rumusnya belum dijabarkan. Lanjut kita pergi ke PN. Lanjut kita masih PNN dan NNP. Nah, jadi PNN itu apa singkatannya? Jadi PNN itu adalah produk nasional neto. Terus kalau NNP adalah net nasional produk. Nah, lanjut produk nasional neto adalah nilai GNP setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal untuk memperoleh gambaran output yang lebih akurat. GNP harus dikurangi penyusutan atau depresiasi modal. Rumus PNN adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada PN dan NNI. PN dan NNI adalah pendapatan nasional neto dan net nasional income. Pendapatan nasional neto dan net nasional income adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai atau PNN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Nah, selanjutnya itu ada PI. Pendapatan perseorang adalah pendapatan yang berhak diterima seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Nah, tidak semua pendapatan ini sampai ke tangan pemilik faktor produksi atau perseorang, karena masih dikurangi dengan laba yang tidak dibagikan, pajak perseroan, asuransi, jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer pendapat yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional adalah pendapatan pribadi. Pendapatan yang tergolong pendapatan nasional, tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi diantaranya. Yang pertama itu ada keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Yang kedua ada pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada DI, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, disposable income adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Adapun rumus disposable income adalah sebagai berikut. Tadi kan di materi komponen itu belum disebutkan rumusnya. Di sini saya mencantumkan rumus-rumusnya. Yang ada 6 rumus seperti apa penjelasan yang tadi yang akan dibacakan oleh Renan. Jadi saya akan bantu menjabarkan rumus pendapatan nasional ini. Mungkin nggak kelihatan di kalian, jadi dengarkan dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, rumus yang pertama itu rumus PDB atau bisa kita sebut produk domestik bruto. Jadi rumus PDB ini gimana sih? Ada PDB WNIDN plus WNA DN. Jadi WNIDN itu apa? Itu adalah hasil produksi warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri. Terus kalau WNADN itu adalah hasil produksi warga negara asing yang berada di dalam negeri. Nah, terus kita tinggal tambahin tuh teman-teman. Lanjut kedua, ini ada rumus PNB PDP plus FPLN kurang FPDN. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, jadi apa sih PNB PDP ini? Ini adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Kalau misalnya PNB itu adalah produksi nasional bruto, kalau PDB produksi domestik bruto. Sedangkan FPLN ini adalah pendapatan faktor produksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. FPDN pendapatan faktor produksi warga negara asing yang berada di dalam negeri. Lanjut kita ke rumus yang ketiga. Ini ada NNP GNP dikurang penyusutan. Nah, NNP itu apa? Itu adalah net nasional produk. Kalau misalnya GNP itu adalah gross nasional produk. Terus kalau lanjut ke depresiasi itu adalah penyusutan barang modal. Lanjut ke rumus yang keempat. Ini ada NNI dalam kurung NNP dikurang pajak tidak langsung. Terus plus subsidi. Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak lain. Misalnya pajak pertambahan nilai atau bisa kita sebut dengan PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau bisa kita sebut PPNBM.
Lanjut kita ke rumus yang kelima. Ini ada PI sama dengan dalam kurung NNI plus transfer payment tutup kurung min dalam kurung laba ditahan plus iuran jaminan sosial plus asuransi ditambah pajak perseroan. Jadi transfer payment itu apa? Nah, transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Lanjut ke rumus yang terakhir, ini ada DIPI dikurang pajak langsung. Jadi DI itu apa? Itu adalah disposable income. Terus kalau PI itu adalah personal income. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan atau bisa kita sebut dengan PPH. Terus pajak bumi dan bangunan atau bisa kita sebut dengan PBB. Dan pajak kendaraan bermotor atau bisa kita sebut dengan PKB. Di sini kami akan menutup presentasi kali ini. Oh iya, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the